Halo teman-teman, hai hai hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Sabar ya, aku sambil bakar rokok dulu. Oke. Sorry. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya. Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Mas Do Oracle. Oke guys, malamnya tuh aku ingin bacain ya. Mengagetkan, ternyata orang fitnah kamu itu seperti ini. Aku tuh ingin bacain untuk teman-teman yang saat ini sedang difitnah, sedang diuji ya dengan fitnahan orang-orang ya. Kita akan bacain dengan menggunakan The Hidden Truth dengan Black Oracle ya. Santuy ya malam ini sambil ngerokok ya, sambil dengerin ceritanya Mas The Oracle dari pembacaan tarot ya. Nih sembari di shuffle, ingat bacanya umum ya malam ini guys ya. Bisa resonate bisa enggak resonate ambil yang positif aja deh gitu ya. Dan juga bisa vice versa, bolak-balik dan maju mundur. Yang pengen di coaching baca secara personal ya, lanjut aja ke Instagram Japri aja @masdo_oracle. Kita tarik 5 kartu The Hidden Truth, 5 kartu Black Oracle ya. Oke. Kita mulai dari kartu yang pertama dulu. Langsung 2 deh kayaknya. Oke, saat ini aku melihat orang yang memfitnah kamu itu ada dalam perasaan bersalah ya, guilt ya, dengan sabotase. Orang memfitnah teman-teman, yaitu dia tahu ini salah, hal yang salah ya. Mana ada orang fitnah itu dia tahu oh ini nih nggak bener gitu ya. Pasti dalam secara keadaan sadar dia itu tahu ini salah gitu loh. Perbuatan yang tidak benar gitu loh. Yang mana di satu sisi dia mensabotase kamu. Jelas dong orang difitnah akan ada yang dirugikan, akan ada dampak. Nah, dia teman-teman secara mungkin kalau kita lihat dia tuh kayak tertawa, kayak happy dengan keberhasilan dia memfitnah kamu, tapi jauh di lubuk hatinya dia itu dihantui rasa bersalah loh, ya. Di kartu pertama seperti itu, ya. Kenapa muncul rasa bersalah ini, ya? Karena ini kartu yang kedua. Orang-orang tahu ternyata breakthrough ini ketahuan kebohongan dia itu terangkat, fitnah dia ini ternyata bukan hal yang benar. Dan orang-orang tentu orang mulai berpikir, oh ternyata dia fitnahkan ini tidak benar loh. Dan orang-orang mulai menyalahkan dia. Nah itulah timbul rasa bersalah. Andai kata orang nggak tahu, dia tidak akan merasa bersalah. Dia akan merasa, wah aku berhasil nih. Jadi awalnya oke deh, dia ada rasa bersalah. Ternyata rasa bersalahnya ini muncul karena dia ketahuan ya. Fitnah dia ini tidak benar ya. Oke. Karena ada muncul epiphany ini, itu bisa dibilang ada kuasa yang maha kuasa di atas ya, yang bantu menunjukkan kebenaran ya. Kebohongan bagaimanapun fitnah gitu ya pasti akan terungkap ya. Mungkin gak langsung tapi akan ada proses gitu loh. Nah saat ini terjadi, lihat siapa memfitnah itu dia pembalasan buat dia akan dihantui rasa bersalah dan orang-orang akan membenci dia, dan dia mensabotasinya kamu awalnya targetnya jadi mensabotase dirinya sendiri. Orang-orang tidak bisa mempercayai dia lagi karena kebohongan yang dia ungkapkan gitu loh ya. Kita munculkan kartu ketiga keempat. Dan saat ini dia merasa kayak guarded ya, itu dia merasa kayak dia itu membela dirinya. Setauku dia ini gini loh, emang kayak gini loh. Makin dia menunjukkan kalau fitnahnya ini hal yang benar. Tapi orang-orang tidak bodoh teman-teman, orang-orang tahu itu bukan hal yang benar. Makin dia berlindung di balik kata ini benar, kebenaran, makin orang tahu ini adalah kebohongan ya. Sehingga apa? The dark night ya, shadow side. Orang-orang tahu, oh ternyata orang ini tidak layak nih dijadikan teman. Oh orang ini tidak layak nih dipercayai gitu ya. Dia mensabotase karirnya sendiri. Orang-orang akan menjauhi, orang-orang tidak akan mau percaya sama dia lagi. Ini termasuk hukum karma buat dia gitu loh ya. Karena ada bulan, kartu bulan kok ditarot ya, itu adalah gambaran orang yang mengintai, orang yang dalam diam ya, musuh dalam selimut. Nah ini dia tadi, si musuh dalam selimut ini ternyata udah terungkap kebenarannya, ada epiphany tadi ya, yang mana ternyata tidak benar yang dia fitnahkan itu ya. Maka itu buat teman-teman yang terfitnah atau difitnah saat ini tuh ya jangan khawatir gitu. Memang sakit, Mas Do nggak rasakan, aku tahu itu hal yang berat, hal yang sakit, tapi akan ada suatu saat akan akan muncul ke permukaan bahwa yang difitnahkan itu tidak benar. Nah ini yang terjadi, orang memfitnah itulah yang akan
mensabotase karirnya dan dirinya sendiri gitu loh. Itu hukum tabur tuh wise sih sebenarnya teman-teman. Dalam hidup ini maka itu yang lurus aja deh gitu ya. Maka itu kan aku suka bingung kayak orang memfitnah, pakai black magic, pakai hal yang negatif gitu. Kok ada ya gitu. Tapi ya inilah kenyataan hidup teman-teman ya, mau bagaimanapun namanya dalam hidup ini pasti akan ada hal-hal yang seperti itu dan akan ada orang yang selalu tidak senang sama kita. Nih transformasi, nih terjadilah perubahan ya. Yang dulunya kamu terfitnah, dijauhi orang, orang membalik ke kamu ya, jadi membela kamu. Dan akhirnya orang yang memfitnah itu, nih dia, ting, mantul. Dihantui rasa bersalah, disabotase dengan dirinya sendiri. Ya, dia sendiri yang memfitnah orang gitu loh. Dia sendiri yang memfitnahkan hal yang tidak baik. Tapi saat udah terungkap, saat udah tahu kebenaran, lah orang-orang jadi akhirnya berpihak ke kamu. Ada transformasi, ada Pluto di sini. Oke, ada perubahan yang mana derajatmu itu akan diangkat lebih tinggi 2 kali lipat dari sebelumnya. Karena orang yang ikut memfitnah kamu akhirnya merasa bersalah juga dong. Ya karena tidak mencari kebenaran. Nah ini zaman saat ini guys ya. Orang itu hanya dengar sepihak saja. Tidak mau cari kebenaran. Tapi saat udah terungkap baru deh. Wah sibuk mencari pembelaan. Maaf ya gini-gini ternyata aku ikut memfitnah karena ini hal yang tidak benar. Baru deh ikut menyerang si yang memfitnah ini tadi. Andai kata orang ini ada info yang tidak benar, dia cari kebenaran, tentu tidak akan terjadi fitnah ini tadi. Tapi itu tadi, di masa sekarang kita ini gampang diadu domba ya kalau aku lihat ya, dengan berita-berita hoax ya gitu loh. Karena fitnah ini termasuk hoax ya, karena belum tentu benar gitu kan. Kita lanjut ke Black Oracle. Nih, The Golden Mirror nih. Akhirnya apa ya? One side tadi ya, di satu sisi tadi akhirnya terungkap kebenarannya. Ting, mantul yang ke atas ya. Kebenaran terungkap ya, dan dia akhirnya apa? Menjadi cerminan, menjadi contoh. Wah ini loh, jadi contoh yang buruk gitu loh. Orang-orang, ih kamu jangan jadi suka fitnah nanti kayak si dia. Nah, jadi muncul stigma buruk. Jadi yang memfitnah ini akhirnya terjadi stigma buruk. Orang-orang jadi akan bilang, ih jangan jadi dia ya. Jadi contoh yang buruk lah gitu ya. Akhirnya dia sendiri terikut dalam lingkaran fitnahan dia tadi gitu. Saat dia membela apapun orang nggak akan percaya lagi karena orang udah tahu ini bukan hal yang benar gitu loh. Lanjut. Dan ini berdampak ke pernikahan dia ya, pertunangan dia bisa, pernikahan dia bisa, sehingga pasangannya pun merasa menyesal. Loh kamu ternyata fitnah dia ya, tega ya gini-gini. Dan dia pun ribut di rumah tangganya, dia ribut dengan pasangannya. Itulah tadi teman-teman ya, Tuhan tuh maha membolak-balikkan hati ya. Yang mana dulunya kamu yang terfitnah bisa jadi saat ini dia yang menjadi bersalah, dia yang menjadi tersabotase ya. Maka itu hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan omongan. Ya maka itu mulutmu harimau kata orang-orang dulu ya kan. Lanjut. Seduction. Nah, mungkin yang difitnahkannya ini masalah menggoda ya. Wah dia ini penggoda nih, hati-hati. Dia ini kayak gini, lihat nih dari cara dia berpakaian, lihat dari cara dia pola hidupnya gini-gini. Ternyata dia angkat, ditunjukkan kebenaran sama Tuhan, dialah yang penggoda sebenarnya. Dialah yang memfitnah ini sebenarnya, yang berbuat salah, yang dia fitnahkan ini dia yang melakukan. Terkadang gitu guys, orang menutup kesalahannya dengan berbohong ya, dengan menuduh orang lain, sebenarnya dia. Jadi makanya kalau ada orang suka nuduh-nuduh, hati-hati, terkadang dia yang kayak gitu ya. Maka itu kalau ada kamu selingkuh ya, kalau pasang menuduh hati-hati, ini bisa jadi dia yang selingkuh gitu loh. Kenapa? Karena dia diantui rasa bersalah dengan rasa berselingkuhnya, sehingga dia di pikirannya udah kotor jadinya. Oh ini kamu selingkuh gini, padahal dia rupanya. Itu tadi bahayanya omongan ya. Ini tukang fitnah kamu akhirnya udah masuk ke fase heartbroken dan hancur ya. Tersabotase sendiri. Dia sendiri yang merusak citranya. Dia sendiri yang merusak hidupnya. Dia sendiri yang merusak pikiran-pikiran orang lain terhadap dia, itu bukan orang lain ya. Dan dia di sini merasa kecewa kayak kenapa sih orang gini-gini? Ya dia sendiri yang buat gitu. Dan dia nggak bisa menyalahkan orang lain karena dia sendiri yang membuat ini. Maka itulah inilah hukum karma sebenarnya ya, hukum tabur tuai. Oke, aku baca santai aja malam ini sampai sini aja kali ya, karena udah kebaca juga ya gitu. Karena aku sakit perut mau ke toilet. Sampai sini aja deh ya. Intinya udah ketahuan lah yang fitnah kamu itu akhirnya ditunjukkan yang maha kuasa. Ternyata difitnahkan itu nggak benar ya. Akhirnya dia patah hati, dia yang nuduh kamu menggoda pasangan orang, dia menggoda rupanya. Dia hancur, orang-orang tidak percaya ya. Dan akhirnya apa yang dikatakan sepihak itu muncul ke permukaan tidak benar. Oke? Dan derajat kamu diangkat. Oke teman-teman, sampai sini aja dulu, kita akhiri aja akhir kata. Salam dari Mas Do. Dadah guys. Dah.